Terima kasih Anda masih di Dr. Rose Indonesia. Bu Andika, sekarang kita akan meneruskan mengenai menjelaskan masalah jerawat. Oh, aku pikir praktek salon, rambut begini-begini kerimbat apa enggak? Bukan. Ya. Tadi kan kita sudah bicara sama Dr. Fahmi mengenai apa sih penyebab jerawat. Kemudian jerawat itu berbagai macam, sehingga penanganannya ini menyebabkan berbeda pada setiap individu. Kita akan kasih contoh solusi. Yang pertama adalah apabila jerawat Anda belum lebih dari 1 minggu, apalagi belum 24 jam. Caranya mudah, ya. Kita buat es batu dengan menggunakan campuran air, ya. Air. Sudah ngeras jadi es batu, barulah dioleskan, ditotol. Ini akan meredakan gejala inflamasi atau peradangan pada jerawat yang masih baru, ya. Terutama yang masih di bawah 24 jam atau 2 hari is okay, itu masih bisa. Basah deh. Ya. Nah, satu lagi kebiasaan yang suka dilakukan adalah mencet jerawat kan? Iya. Nah, gini Dika. Perhatikan untuk Anda yang punya kebiasaan memencet jerawat, hati-hati ya, memencet jerawat di bagian ujung hidung. Sama sudut bibir. Itu masih hati-hati tuh. Dikarenakan bisa aja ini mengakibatkan abses pada otak. Oh, wah. Ya, karena jerawat itu kan ada yang isinya tidak hanya kayak nasi gitu ya, tapi bisa juga isinya nanah atau darah. Nah, itu tadi Dr. Fahmi juga mengatakan ya, sangat diwanti-wanti tidak memencet jerawat sendiri. Kalaupun untuk menekan komedo, perhatikan tangan bersih atau media yang digunakan bersih, ya. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya ke sini, Dika. Biasanya ada satu tipe atau karakter dari masyarakat kita yang tidak tergesa-gesa, tidak mau sabar. Apalagi jerawat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah sabar, rutin, dan telaten. Nah, saya ambil contoh ya. Pertama, jika Anda ingin mencegah wajah Anda biar tidak berjerawat, di saat menggunakan sabun, perhatikan dulu jenis sabunnya. Ya. Sabunnya ini adalah pH-nya gimana, kemudian untuk tipe apa, jenis kulit berminyak, kering atau normal. Nah, kemudian selanjutnya itu kan tadi langkah bagaimana mencegah biar kulit Anda itu tidak muncul jerawat. Ada satu lagi, seseorang yang tergesa-gesa dalam arti, aduh, udah sebulan nih saya pakai produk ini, nggak hilang jerawat, ganti lagi produk baru. Itu saya dulu banget tuh, Dok, beneran. Nah, ketahuan kan? Saya dulu kayak begitu, banyak banget produk-produk di rumah. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya tidak puas dengan produk-produk ini. Kok nggak jatuh sih? Nah, enggak. Maksudnya tadi adalah pemirsa, semua itu ada waktunya. Untuk mengatasi jerawat ada waktunya. Dalam arti jika ya 1 bulan itu nggak sembuh, langsung Anda ganti yang baru, itu nggak bisa juga. Ada masa. Kadang-kadang butuh waktu 2 sampai 3 bulan. Itu tadi adalah beberapa tips dari kami mengenai hal-hal yang bisa Anda lakukan berkaitan dengan jerawat yang bisa dilakukan di rumah sendiri. Sudah ngerti penonton saya? Nah, sekarang Anda ingin lihat bagaimana penanganan jerawat menaun jika Anda menemui atau berkonsultasi di spesialis kulit. Kita lihat tayangan berikut ini. Halo, nama saya Gita. Umur saya sekarang 23 tahun. Tapi sampai saat ini, saya masih memiliki masalah jerawat pada zona dahi dan hidung saya. Padahal saya sudah melewati masa puber saya nih. Sekarang saya mau konsultasi dulu deh dokternya. Kondisi kulit pasien adalah kondisi kulit yang berminyak, terutama di daerah T-zone, yaitu di daerah dahi, hidung, kemudian di daerah dagu, dengan kondisi jerawat yang tipe komedonal, di mana cukup banyak komedo yang whitehead ataupun yang blackhead.
Penyebab jerawat mbak kita ada beberapa macam, beberapa faktor yang mencetuskan, antara lain penggunaan kosmetik yang tidak tepat, antara lain penggunaan kosmetik yang bersifat komedogenik, yaitu dengan penggunaan foundation ataupun bedak compact yang digunakan sehari-hari. Beberapa treatment yang kita anjurkan, salah satunya adalah penggunaan cleanser, kemudian krim pagi ataupun krim malam yang nanti kita sarankan, dan kemudian kita sarankan untuk pemberian acne peeling. Acne peeling ini berfungsi untuk membantu untuk pengangkatan komedo, karena acne peeling ini mengandung salicylic acid yang berfungsi untuk membantu mengelupaskan kulit. Apabila pasien itu memanipulasi sendiri kulit yang terkelupas, biasanya kulit bisa terjadi iritasi, sehingga pada saat setelah acne peeling kita selalu memberikan edukasi pada pasien untuk tidak memanipulasi kulit yang sedang mengelupas. Solusi dari pasien-pasien dengan tipe acne komedonal, tentu yang pertama adalah edukasi dari pasien kepada pasien, bahwa yang pertama harus membersihkan muka dengan pembersih yang adekuat, kemudian menggunakan krim-krim yang dapat kita anjurkan, yang tentunya tidak bersifat komedogenik, dan stop penggunaan make up yang berlebihan. Tentunya perawatan jerawat ini membutuhkan kerjasama antara pasien dengan dokter dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga membutuhkan kesabaran. Perawatan jerawat ini tidak bisa seketika kita langsung sembuh begitu. Jerawat ini membutuhkan waktu kira-kira 4-6 bulan untuk menjadi resolusi kembali. Nah, ini saya baru aja selesai proses perawatan peeling jerawat nih. Efek yang saya rasakan sih sekarang daerah kening dan hidung ini lumayan tertusuk-tusuk ya, dan juga area pipi rasanya lumayan gatel. Cuman kata dokter sih ini proses yang normal dan akan hilang setelah 3-4 hari. Setelah itu, dokter menyarankan saya untuk kembali lagi untuk check up 1 bulan kemudian.